Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai lagi deh bikin video tentang game Top War. Kali ini bukan tentang Eternal Land, karena Eternal Land masih berlangsung dan masih rame. Event untuk Eternal Land ini hari ini apa deh? Masih WH ya? Masih WH. Oke lah, masih Warhammer. Tapi bukan Warhammer, ada tentang Eternal Land atau tentang rangkaian Eternal Land. Bah, atau tanah abadi yang akan kita bahas. Tapi pembahasan kali ini tentang apa dek? Gold produksi Tentang meningkatkan atau cara meningkatkan produksi gold atau emas ya. Oke, bagi teman-teman untuk melihat gold mungkin udah pada tahu ya, pasti ada di sudut kiri atas samping foto. Itu kalau di saya di tampilan saya itu ada tulisan 4.72 FF. Nah, itu jumlah goldnya. Kita klik dulu klik emasnya. Nah, gold is the main currency in Top War. Jadi kayak uangnya lah gitu, uangnya di Top War. Kenapa dibuat video ini? Karena saya sendiri masih melihat banyak yang belum dimaksimalkan produksi goldnya. Jadi sehingga ketika di aliansi request help minta bantuan itu masih banyak yang minta, bukan untuk misi harian tapi memang dia kekurangan gitu, terutama yang ya kurang informasi, kurang tanya-tanya, nggak mau cari-cari tahu gitu kan, ya nggak kepo-kepo amat sih. Nah, siapa tahu ini juga bisa bermanfaat ya. Kalau ngejelasin, saya pernah ngejelasin ke beberapa temen gitu ya, tapi panjang, dan kalau dijelasin lagi ya mengulangi penjelasan yang sama kan apa ya, rempong juga sih gitu. Oke, teman-teman, sebelum kita bahas bagaimana cara meningkatkan gold production, mudah sih ya sebenarnya. Harus tahu juga kenapa harus diperhatikan persentase gold productionnya. Oke, perlu kita ketahui bersama bahwa tadi gold adalah main currency, jadi contoh itu sangat dibutuhkan untuk semacam kayak transaksi lah gitu ya, untuk kebutuhan-kebutuhan kita. Salah satunya atau yang pertama ada di nih AI Command Center. AI Command Center atau kayaknya ini AI ini apa? Artificial Intelligence. Kita klik. Nah, di sini kenalkan dengan ini. Nah, ini setiap mau upgrade unit-unit atau bangunan ini pasti butuh duit. Contoh untuk yang build barak tuh di bawah tuh yang bisa di level 77, saya mau naikkan ke level 78. Klik, berapa butuh uangnya, Dek? 1.4. Iya, 1,4. Nah, ya, 1,4 FF. Itu butuh duitnya segitu untuk sekali. Jadi itu dari 77 ke 78. Kalau dari 78 ke 79 butuhnya 3,3 FF. Sedangkan saya punyanya yang hijau yang 4,7. Nah, jadi intinya memang butuh banget gitu, butuh banget. Apalagi ketika mau bikin yang unitnya yang di atas nih, ada yang level 1 semua di atas kelihatan ya pasukannya. Nah, kita contoh yang tank, yang super weapon Surter S100 apa itu bacanya. Klik. Nah, untuk buka slot ini butuh 5,04 FF. Dan ini uangnya banyak banget kan, kebutuhannya banyak banget gitu. Kalau yang bawah-bawahnya sudah cukup, tapi uangnya nggak cukup kan. Nah, jadi artinya setiap upgrade di gedung ini, di command center ini butuh duit, butuh koin atau butuh gold ya, seperti itu. Jadi untuk biaya lah itulah itu butuh. Kalau enggak ya tentara kita, pasukan kita ya nggak tinggi-tinggi levelnya gitu. Oke, kebutuhan berikutnya biasanya adalah di donasi. Nah, di aliansi teknologi ya, teknologi aliansi atau alliance tech. Kita lihat di sini. Contoh, kita ambil satu aja sekarang yang direkomendasikan di ini yang paling bawah, ini ada tanda checklist merah di territorial expansion. Klik tuh, lihat. Untuk donasi yang tanda hijau, tombol hijau di bawah itu sekali donasi untuk level saya level 80 tuh, level ayah deh. 1,78 sekali donasi. Kalau udah segitu mah udah habis.
Karena semakin tinggi levelnya, maka tuntutan donasinya juga semakin besar. Kalau kita tidak berdonasi, kita malah bisa dikeluarkan dari aliansi. Kamu nggak nyumbang, nah gitu jelek juga kan? Nah gitu. Nah ini kebutuhannya. Jadi butuh uang juga untuk di aliansi tech gitu. Aliansi tech. Tapi udah max level. Iya yang sudah max sudah maksimal gitu kan. Nah kalau itu mah ya nggak bisa. Oke, kebutuhan selanjutnya ada di kayak di gedung ini nih apa nih mechanical college. Saya jurusan saya mechanical college ya. Saya mekanik, ayah mekanik, Dede apa? Makan. Dede milih mekanik bukannya elite combat elite combat bukan? Udah pindah Dede. Udah. Mana ini? Jadi itu kan elite combat elite Mana ya? mekanik. Tapi pasti ada gini nih gedung ini nih. Gedung yang kayak gini yang buat upgrade-nya nih basic perk segala macam. Nah ada basic perknya kan. Oh Dede mekanik juga. Oh Kapan Dede milih itu? ya nggak tahu. Dede udah maju tuh udah jauh. Nah ini butuh duit juga. Ini nggak kelihatan ya. Kalau ini nggak butuh sih. Tuh kalau butuhnya ini mah minyak, jagung, sama ini gambar spesial atau inilah untuk general. Kalau sudah level 80 kita bisa bikin garasi garasi satu lagi jadi punya 2 kan sudah punya 1. Nah berapa biayanya contoh untuk untuk garasi tank. Nah ini lebih nyesek lagi butuhnya dilihat ya 15. 15 FF untuk bikin 1 garasi mahal banget. Kalau untuk ininya dok kedua sama 15. Kalau di dunia nyata mah udah beli rumah mewah. Iya. Emang berapa satuan? Berapa rupiah? Barang mobil mahal. Tuh pokoknya 15 tuh. Nah, jadi intinya gold atau emas itu memang sangat-sangat dibutuhkan oleh kita. Jadi seiring dengan kenaikan level kita, seiring dengan kenaikan level pasukan kita juga harus menaikkan persentase produksi emas atau produksi gold. Nah, di mana melihatnya presentasi itu kita bisa klik di foto profil kita sebelah kiri atas. Lalu kita klik start. Itu kalau tulisannya mungkin beda ya. Saya pakai settingan bahasa Inggris, mungkin dia pakai settingan bahasa Inggris atau bahasa Indonesia? Inggris. Oh, Inggris sama berarti ya. Nah, di sini kan ada nih, ada tulisan-tulisan nih. Yang pertama tulisan pertama ini di base buff-nya ini total battle bonus ya. Nah, itu yang pertama. Ada yang kedua, bagian kedua turun ke bawah ada total economic bonus. Nah, ini ada baris yang kedua itu di bawah itu kan gold production increase. Nah, untuk saat ini persentasenya milik saya 45%. Kalau jangan dilihat ini 45% ini besar ya. Ini kecil, sangat-sangat kecil. Jangan dilihat ini 45% ini besar. Oh, kalau lihatnya 100% ini sudah hampir setengahnya gitu. Bukan gitu. Justru seharusnya sebaiknya sejak awal maksimalkan kalau bisa di atas 100. Ayah ini diklaim gak? Klaim aja gak apa-apa. Wih, dapat berapa dek? 200 lumayan ya. Tuh punya Dede berapa? Coba lihat. Apanya? Tuh foto profil. Ini nih kayak gini nih. Protect start bawah. Terus nah yang keduanya berapa? 40. Nah, Dede juga masih kecil, 40,3%. Ayah 45,0%. Nah, ini bisa dimaksimalkan karena itu jelek. Nilai segini jelek deh. Harus dinaikkan. Bagaimana caranya? Nah, itulah yang akan kita bahas di video kali ini. Oke, ada beberapa cara ya. Ada beberapa cara untuk meningkatkan produksi emas kita. Cara pertama ini sangat mudah sekali, yaitu di gold mine. Ya. Nih gold mine. Nih, usahakan gold mine itu levelnya ngantuk. Masih jam berapa? Gold mine itu ini lihat deh. Apa? Nih, gold mine kita levelnya ini punya ayah berapa? 80. 80. Ayah level
80. Nah, jadi level gold mine-nya ini sama dengan level kita, level markas kita. Jadi jangan sampai ketika ayah nyampe level 80, gold mine-nya ini masih level di bawah 80. Contoh levelnya 79, 78 gitu. Nah, itu jelek, nggak maksimal. Jadi samakan level gold mine kita dan level base kita. Yang pertama ya, dan berkaitan juga dengan itu, kita lihat ini, klik sini, kita lihat just. Ini kan ada tulisan nih di atas nih, effective gold mine 10/10, artinya hanya 10 unit yang efektif bekerja untuk menghasilkan emas bagi kita. Kalau di bawah itu angkanya berarti penghasilannya berkurang. Kalau jumlah gold mine-nya lebih dari itu, gold mine yang ke-11, 12 dan seterusnya, itu sama sekali tidak memberikan gold kepada kita. Jadi percuma saja. Lalu jadi di bawah ini emang dia pasang berapa? Percuma. Nih di bawah ini nih. Di bawah roda gigi yang berputar ini ada tulisan yang warna hijau, instantly collect 6 hours gold produced. Nah, jadi dalam 6 jam ini menghasilkan 34,3 EE. Itu kan? Dalam 6 jam nih, kayak sekali putar nih. Gitu kan, kalau pencetnya yang quick collect 100 gems ini. Nah, ini 34 ya. Ingat ya, ini 34,3. Tadi dengan statistiknya tadi itu berapa? 45% ya. Nah, dapatnya cuma segitu. Dapatnya cuma segini, 34,3. Bagi Nah, Dede itu berapa? untung Dede berapa? banget. Iya, bagi Dede. Itu. Nah, itu cara pertama, maksimalkan dan jumlahnya harus 10 ya. Ini ayah punya 10. Sisanya di sini 2 Misa sendiri nih. Begitu. Itu cara pertama. Yang cara kedua ini berkaitan dengan dekorasi. Dekorasi saya simpan di sini, Dek. Ayah simpan di sini. Dekorasi. Oke, dekorasi banyak ya. Fungsinya juga cara kerjanya sama, cuma kita bahas tentang gold production saja. Set, kita ke dekor. Set. Nah, dekorasi ada 2. Ini lucky fountain. Lihat tulisan bawahnya, increases gold production. Maksimal efektif 5. Dan yang satu lagi lantern. Mana lantern? Nah, ini lantern, increase gold production slightly, maksimal efektif 10. Jadi lantern maksimal terpasang 10 dan lucky fountain maksimal terpasang 5. Nah, ini kita pasang karena maksimal efektifnya 5 untuk fountain ini, jadi kita pasang 5 saja cukup, jangan kurang dari itu, jangan lebih dari itu. Kalau kurang penghasilan nggak maksimal, lebih dari itu pun tidak memberikan efek pada kita berdasarkan info ini ya. Nah, sekarang ayah pasang, Dek. Ada 5 ya. Nah, ini yang level 3 ayah punya 5, Dek. Pas berarti ayah punya 5. Jadi yang level, cari level yang tertinggi. Walaupun kita punya level 1 ya nggak apa-apa, 5 buah level 1 semua itu nggak apa-apa. Kita coba pasang use set. Pasang di sini. Klik. Kita ambil lagi. Pasang lagi use. Oke. Atau kita bisa ambil dari sini. lebih gampang. Ya, tapi jauh. Tuh. Level mana? Kok levelnya jadi level 3 sih? Yang air mancur. Iya, Itu ada. level 3. Emang level 3? Nah, punya level berapa sih? Oh iya ya, level 3 ya. Gimana? Aduh, Ya, salah di pencet. Nah, itu di merge. Tadi disassembling. Nah, balikin lagi. Di use, oke. Tuh, kita cari. Berarti level 3. Ayah punya yang level 3. Mana sih level 3? Ting 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 ting. Ah, sini. Ting, klak, ting, klak. Berarti ada 5 nih. 1 2 3 4 5. Semuanya level 3. Nah, sudah terpasang. Kita lihat bagaimana perubahannya. Tadi berapa nih? 45. Sekarang jadi berapa? 52. Naik kan? Gold production increase jadi 52. Oke, sekarang kita pasang dekor berikutnya, yaitu itu 10 ya.
Tadi tuh lantern. Mana lantern? 10. Yang level 5 punya 1, level 4 punya 10. Berarti kita pasang level 5 saja dulu 1. Lalu level 4-nya pasang 9. Pasang di sini 1. Katanya di merge atau enggak? Bentar. 2 3 3 4 5 6 7 8 9. Nah, jadi 9. Jadi 10 lentera ini ayah level 5, ada 1 9 level 4 gitu. Tapi jumlahnya 10. Apa? Mana coba mana Dedek? Yang terpasang Dedek ada berapa? Kan itu jumlahnya 5, udah di merge itu baru level 1 semua kan. Dedek punya 10. Pasang dulu 5. Kalau punya 10 buah level 1 semua, pasang dulu 5. Nah, setelah terpasang 5, masih ada sisanya kan di tas. Nah, di merge yang di tasnya. Nggak usah dipisah-pisah, enak kayak ayah nih, Dek, berkumpul tuh. Jadi kita ngelihatnya enak, kalaupun ganti deket. Di sini juga Nah, bisa lah kalau kosong. jadi tempatnya mah bisa di mana yang Dede suka. Oke. Kita lihat, Dek, perubahannya, Dek. Cet. Di 60-an. Tadi 52 ya. Iya. Kita lihat. Enggak. 55 karena memang judulnya juga increase slightly kata, jadi memang naikkan sedikit ya, bisa menaikkan. Tadi 52 jadi 55,2. Tapi naik. Ini kok jadi kecil ya? Oh iya, upgrade setelah di-upgrade. Harusnya Update setelah itu di-update. 4 blok Jadi cuma 2 blok. kotak. 5 kotak. Enggak, lebih 6 tadinya. Atau 9 enggak tahu. Jadi 55 nih. Jadi 55 sekarang ya. Oke, ada cara yang lain, yaitu berkaitan dengan hero skill. Nah, cara ini berhubungan dengan skill-skill yang harus kita pasang di hero. Contoh, kita pergi ke halaman hero. Nah, kurang lebih seperti inilah. Ini hero yang saya punya. Ada hero yang biasa saya pakai, ada hero yang memang nggak suka saya pakai. Nah, gitu. Nah, jadi Anda pun bisa menentukan mana nih saya mau pakai yang army atau yang pakai yang naval atau mau pakai yang naval navy atau pakai yang air force ya. Nah, itu bisa ditentukan. Nah, contoh di sini saya sudah pisahkan. Ini saya pakai. Nah, ini saya nggak pakai. Kalau saya pakai berarti saya pasang skillnya nih yang sebelah kanan halaman. 4. Iya. Nah, kalau ini kan halamannya kosong, skill page. Nah, kalau di halaman 1, nah ini kan udah terisi. Nah, ini berarti hero ini saya pakai. Saya pakaikan skill yang saya butuhkan buat dia dalam bertarung maupun bertahan lah ya. Gitu. Mau kemana, Dek? Bobo. Nah, ini nggak saya pakai, Sampai tengkurap. Ini nggak saya pakai. Ini saya pakai. Ini pakai. Angkatan laut ya. Jadi ada hero-hero yang terpakai, ada hero-hero yang tidak terpakai kan. Nah, jadi kita tinggal menempatkan skill-skill untuk menambah produksi emas di hero-hero yang tidak kita pakai. Itu contoh di Savage. Mari kita lihat, kita coba. Kita klik plus yang atas, ada 2 ya skillnya ya. Ini kan untuk Air Force nya. Ini untuk hero-nya. Nah, yang paling kanan ya, paling kanan sportive skill. Nah, ini yang ada tanda bintangnya itu yang rare berarti kan, yang langka, yang sangat berharga. Kalau yang tanpa bintang, nah ini kan ada bintangnya. Nah, ini kan nggak ada. Nah, ini yang normal. Ini yang rare. Nah, ada 2 slot ya kan yang bisa dipasang nih. Satu diisi dengan yang rare, satu diisi sama yang normal. Skillnya yang mana? Kita pilih chest, kita ke sportive skill. Nih yang gambar rumah. Ya kan ada gambar jagung, gambar koin, gold product. Ini gathering ya. Untuk ya gather tuh untuk apa sih? Ke ladang, ke tambang emas itu. Nah, kita pasang yang gambar rumah nih. Nih, yang ini tulisannya Gold Mine Production. Nah, ini yang kita pasang. Di bawahnya ada keterangan Gold Mine Production increased by 10%. Nah,
Jadi kita pasang ini, kita equip, set. Nah, kita lihat sudah terpasang kan. Nah, bawahnya kita pasangin lagi. Ini yang atasnya yang rare, yang bawahnya yang normal. Klik, balik ke sini. Kalau kita mau pasang lagi yang ini, klik, kita equip, nggak bisa karena hanya satu. Tadi yang rare, nah sekarang pasang yang normal. Set, normal. Ya, equip, just. Mana? Oh salah ini berarti. Nah, mana yang normalnya? Ini coy, salah. Bisa yang mana aja sih sebenarnya pasangnya, tapi maksudnya levelnya ya, levelnya kita pakai level biar enak, levelnya agak tinggian deh. Nah, 4 equip chest. Nah, saya terpasang. Hero nganggur, ini nganggur nih Edward nih, aduh bawa tongkat capek berdiri. Kita cari yang rare-nya dulu, level 3 deh, 3 equip. Oke, yang normalnya kita pasang juga, level 4 juga equip. Nah, sudah terisi, kita cari lagi yang kosongnya, yang tidak terpakai hero-nya. Nah, ini nih Alex. Itu pakai yang 3, level 3. Bawahnya level mana. Ini level 2, level 3. Level 3 aja. Gold Mail Protection 3. Ya, nah gitu. Jadi pasang semua di hero-hero yang tidak Anda pakai, seperti itu ya. Gampang kan? Nah, kita percepat saja memasang skill-skillnya di hero-hero yang saya punya. Cus. Iya, oke, ini terakhir. Ini terakhir sudah ayah pasang semua deh. Tuh di Black Widow terakhir yang bisa nanti kalau ada tambahan tinggal di upgrade. Oh, ini belum bisa. Nanti kalau ada tambahan yang bisa di upgrade ya tinggal di upgrade aja. Atau mau kita lihat kondisi terakhirnya di skill bank. Sisa, oh ini bisa digabung nih deh. Bisa digabung nih ya, level 1 nih jadi level 2. Nah, pokoknya bisa digabung. Atau kita cari hero yang lain. Oke. Nanti kalau ada level yang sisa levelnya kayak ini nih. Nah, ini kan sisa 1. Ini sisa 6. Jadi yang 6 ini bisa di merge. Nanti merge kita bisa ganti naikkan level 1 yang sudah terpasang di hero. Kita merge saja. Nah, berarti kita bisa ganti yang level 1 di sana atau yang pakai level 2 bisa dinaikkan. Nah, ini level 2 yang normal, upgrade. Jadi kan punya 2, ini pasang 1 jadi 3 kan. Upgrade. Oh, jadi level 3. Oke. Sudah. Kurang lebih seperti itu. Mari kita lihat bagaimana hasilnya setelah terpasang. Ini hero yang saya punya. Kalau Anda punya hero yang lebih banyak berarti lebih bagus. Oke, selesai. Kita lihat statistiknya. Klik stat. Kita lihat di bawah. 232,7%. Tinggi kan? Nah, jadi ini sebetulnya masih yang biasa ya, tingkat ini tuh. Jadi sebetulnya bisa dimaksimalkan lagi kalau fokus sih. Betul. Tapi setidaknya ini sudah lebih di atas, jauh di atas 100%. Ya enggak juga, di semua. Dede tadi gelelengan enggak ngelihat. Di semua hero dipasang, yang hero-hero yang enggak kepake. Jadi kan naik. Oke, tadi di awal gold productionnya kita lihat tadi tuh 34,3 ya. Gold productionnya sekarang tuh 78,7 Jadi memang peringkatannya sangat-sangat signifikan ya, sangat-sangat penting. Seperti itu. Nah, kebayangkan kalau dari penjelasan awal sampai saat ini ya, sampai detik ini ayah ngejelasin harus dituangkan dalam aliansi chat untuk ngejelasin ke temen, kan repot bu.
Gitu, itu ada tiga cara ya, ada tiga cara yang sudah kita bahas. Lalu ada satu cara lagi sebetulnya sebagai cara pamungkas untuk meningkatkan produksi gold. Mau tahu caranya, Dek? Jahat, kenapa enggak? Ada satu lagi sebetulnya ya. Lihat foto profil, klik di bawah ada VIP 6 kan umur saya. Nah, nah ini cara yang terakhir, cara pamungkas. Cara pamungkas. Kalau di level VIP 6 itu ada gold production increase. Nah, ini di bawah yang tanda bintang terakhir. Gold production increase 18%. Jadi ditambah 18%. Kalau 7 gold production increase 21. Semakin tinggi gold production increase-nya juga semakin besar. Nah, itu cara terakhir. Ini cara terakhir. Jadi, naikkan tingkat VIP Anda untuk meningkatkan produksi gold Anda. Oke. Kurang lebih seperti itu, teman-teman sekalian dan anakku sayang. Ya, kenapa nggak ngeliat tadi? Padahal Dede juga masih rendah gold production-nya. Oke, kurang lebih seperti itu, dan saya harap video yang sederhana ini bisa bermanfaat bagi Anda para gamers atau para komandan perang di game Top World. Terima kasih atas atensi dan perhatian Anda, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video saya dan anak saya berikutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah.